Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana membuat soal dan membagikan soal dengan menggunakan Google Form. Oke, langsung saja. Pertama-tama yang kita harus siapkan adalah kita harus membuka Google. Setelah itu kita harus ketik Google Form. Google Form. Nah, ini yang pertama. Oke. Setelah itu kita cari Google Form buat dan analisis survei gratis. Nah, setelah itu buka Google Form. Oke. Nah, bakal tampilannya seperti ini. Hal yang pertama kita buat adalah judul. Judul apa yang harus kita buat sesuai dengan soal yang bakal kalian bagikan. Oke. Mungkin kali ini saya akan membagikan tentang ujian di tahun 2020. Ujian SMK 2020. SMK Pariwisata Dalung. Anggap seperti itu. Oke. Yang pertama, sebelum memulai soal, yang harus kita buat adalah daftar diri siswa. Daftar diri siswa. Nah, setelah itu daftar diri siswa itu meliputi nama, kelas, dan absen. Nah, setelah data dari siswa, kita harus menambahkan kolom berikutnya dengan mengklik yang ini. Benar. Pertama kita harus buat adalah nama. Nama, setelah itu kita pilih dengan jawaban singkat. Nah, dan nama ini harus wajib diisi karena jika kelewatan dan tidak diisi, siswa tidak akan bisa membuka soal di section berikutnya. Oke, dan dengan menggeser pin biru ini, artinya nama ini harus diisi. Nah, setelah itu membuka kolom berikutnya dengan pertanyaan selanjutnya yaitu kelas. Nah, mungkin dalam ujian kali ini akan ada 2 kelas yang mengikuti. Anggap saja kelas JB1 dan JB2. Bagaimana membuat 2 pilihan kelas yang berbeda? Dengan cara drop down. Kita mengklik drop down. Setelah itu opsi pertama kita buat seperti tadi, kelas JB1, kelas JB2. Nah, setelah itu nanti siswa akan bisa memilih apakah dia kelas JB1 atau kelas JB2. Setelah itu kita tambah lagi. Oke. Ingat ya, ini harus wajib diisi. Setelah itu selanjutnya adalah nomor absen. Oke, nomor absen ini harus dibuat dengan jawaban singkat. Nah, singkat dan wajib diisi. Nah, jika siswa sudah membuat daftar diri ini meliputi kelas, nomor absen, dan nama, setelah itu baru kita menuju section berikutnya yaitu section soal. Untuk memisah antara daftar diri dan section soal, yang harus kita lakukan adalah memencet tombol ini, 2 strip biru yang paling pojok untuk memisah antara line daftar diri dan section soal. Oke. Nah, nanti bakal seperti ini. Nah, di sini akan bagian kedua yaitu soal bahasa Inggris. Nah, JB kelas, anggap saja kelas yang setelah saya sebutkan tadi, JB1.
Oke. Bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya kita membuat kolom baru untuk menyediakan soal. Nah, untuk soal yang pertama saya langsung ambil dari soal yang sudah saya siapkan. Sebentar. Nah, ini adalah soal yang sudah saya siapkan. Jadi saya tidak akan mengetik satu persatu untuk to make it short time. Jadi saya akan mensalin ini, salin. Setelah itu saya akan copy paste saja. Tempel. Nah, bakal kelihatan seperti ini. Dan kalian harus memastikan bahwa ini adalah soal pilihan ganda. Oke, opsi pertama untuk mengcopy paste pilihan ganda yang sudah kalian siapkan, tinggal di copy saja, jangan di copy. Tinggal klik di tanggal 3.3 ini, bisa lihat pertinjau. Nah, bakal seperti ini. Daftar diri siswa, kalian masukkan nama, setelah itu pilih kelas, setelah itu nomor absen. Nah, setelah itu kita akan masuk ke ini soal yang setelah kalian siapkan. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana sih setelah itu mengirim link ini agar sampai ke siswa? Oke. Bagaimana sih cara mengirim link tersebut agar sampai ke siswa? Nah, setelah ini kita kirim ke tanda kapal terbang ini. Oke, setelah itu pin di tengah-tengah itu. Setelah itu kita salin. Setelah itu kita masukkan ke bit.ly. Bit.ly ini adalah suatu platform di mana mempermudah kita untuk membuat short link. Nah, seperti ini. Tinggal masukkan saja. Setelah itu short link. Nah, tadi sebelumnya saya sudah membuat short link yang untuk link ini. Jadi kalian tinggal pilih, tinggal di copy salah satu, setelah itu bagikan ke murid yang kalian tuju. Nah, saya bagikan ini di WhatsApp. Nah, anggap ini adalah murid saya. Setelah itu saya kirimkan seperti ini. Seperti ini. Copy. Setelah itu kirim. Nah, bakal terlihat langsung. Nah, nanti setelah itu mereka akan melihat seperti ini. Oke. Nah, sampai sana penjelasan saya tentang Google Form. Semoga kalian mudah untuk mengerti. Sekali lagi terima kasih.